Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja. Aku lihat di sini ada seseorang yang masih mengingat kamu, bahkan masih teringat jelas di pikirannya ya, di ingatannya tentang kamu, bahkan apa yang pernah terjadi di antara kalian pun dia masih ingat, masih sangat jelas di pikirannya siapa dirimu, apa yang pernah kalian lakukan, momen-momen apa yang pernah terjadi di antara kalian, itu si dia ini masih sangat ingat dengan jelas, dengan kuat ya. Terus juga aku lihat di sini ada pressure cooker, di mana di sini saat ini kalau aku lihat dia mungkin lagi marah atau mungkin kamu yang lagi marah dan ini masih masih panas-panasnya nih, amarahnya itu masih meledak-ledak ya, entah ini kamu ataupun dia yang lagi marah. Dan kalau aku lihat di sini ya, kamu itu adalah tempatnya di mana dia merasa banyak sekali pelajaran yang bisa dia ambil dari kamu. Banyak sekali hal-hal yang dia dapatkan dari kamu, ya, menjalin hubungan dengan kamu itu petualangan dalam hidup dia yang mungkin baru ya, baru pertama kali dia rasakan ya. Jadi kayak apa ya, kamu itu tempat dia beristirahat, tempat dia berlibur, dikala dia lelah, dia capek, kamulah pengobat atau hiburan dia atau tempat ternyaman dia untuk rileks, untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran gitu ya. Karena kamu vacation ya, tempat apa? Tempat liburan gitu loh ya. Kalau aku lihat gitu. Nah, jadi ketika dia misalkan nih 5 hari dia kerja udah suntuk capek gitu. Nah, di hari Sabtu atau Minggunya dia akan ke kamu untuk rileks ya, untuk mendapatkan penghiburan, untuk dimengerti, untuk disayang seperti itu. Ya, jadi mbak kamu itu adalah tempat di mana dia merasa tenang, like a home seperti itu. Cuman ada rasa terancam, rasa malu ya dari si dia ke kamu karena mungkin ada sesuatu yang terjadi sehingga dia merasa terancam olehmu atau merasa malu olehmu. Karena ada perbedaan yang sangat signifikan di antara kalian, kemudian juga perbedaan ini itu ada sampai-sampai nggak bisa didamaikan gitu loh. Jadi misalkan gini, kamu orangnya setia tapi dia tukang selingkuh misalkan gitu ya. Nah, sehingga dia malu sama kamu, sehingga dia ngerasa kayak apa ya, terancam oleh kamu. Akhirnya di sini timbullah divorce, perceraian atau perpisahan di dalam hubungan seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Nampaknya ada sesuatu yang terjadi sehingga dia merasa terancam dan malu dan mau nggak mau masalah yang pernah terjadi di antara kalian itu benar-benar membuat hubungan kalian berakhir gitu seperti sekarang sehingga kalau aku lihat saat ini tuh dia merasa cemas, dia merasa panik akan takut kehilangan kamu atau merasa kayak apa ya was-was gitu ya 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 panik, cemas, takut kehilangan seperti itu.
Dan mungkin dia ini sempat meragu ya sama kamu, sempat ragu, mungkin bukan hanya bukan hanya kepadamu, tapi kepada dirinya dan soal hubungan ini. Kenapa ragu? Karena ada ketidakmampuan dari si dia untuk memberikan ketegasan dalam hubungan kalian, dan em, dari sikap yang pelin-pelannya inilah yang membuat kamu ternyata terluka gitu ya, karena keraguan-raguan dia tidak berani untuk apa itu namanya, tidak berani untuk tegas ya, makanya di sini dia menyakiti kamu. Ya kayak itu tadi, misalkan dia selingkuh ya, dia bingung antara memilih kamu atau selingkuhannya. Akhirnya di sini kamu terluka karena kamu diduakan, karena kamu diperlakukan tidak baik seperti itu. New chapter, kemudian ada fase baru ya, atau bab baru ya. Dan di sini dia ingin mencoba untuk terus memiliki cerita baru dengan kamu. Jadi dari apa yang pernah terjadi, apa yang kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu, dia mencoba kembali untuk membuat cerita baru. Jadi bisa dibilang kayak dia melupakan atau melepaskan atau meninggalkan cerita lama yang dia selingkuh atau apa ya, kemarahanmu dari pokoknya masa-masa kelam waktu itu saat kalian bertengkar gara-gara perselingkuhan mungkin, atau gara-gara sesuatu apa gitu. Nah, sekarang dia mencoba untuk punya new chapter dengan kamu, bab baru bersama kamu, mencoba untuk melanjutkan kisah cinta dia bersama kamu. Karena di sini dia itu merasakan kamu itu cerminan dari dia, ya. Setelah dia berpisah dengan kamu, ternyata berada jauh dari kamu itu telah membuat dia menemukan atau mendapatkan kejelasan-kejelasan yang memang harusnya dia sadari gitu. Kayak misalkan ini keputusan yang salah, ternyata dia memang cintanya sama si kamu gitu ya. Ini sesuatu yang disebut pengkhianatan, seperti itulah ya. Ada hal-hal yang akhirnya terungkap dengan jelas ya, dan dia sadar, akhirnya dia sadar, dan kemudian dia memahami ya dengan situasi yang ada, apa yang terjadi dalam hidupmu ya. Dan ketika dia berpisah dengan kamu kemarin, terus itu dia melihat story-story kamu ya, cerita-cerita dalam hidupmu, atau mungkin dia stalkingin kamu di media sosial, dia melihat cerita-cerita kamu tentang awalnya sedih, kemudian kamu bisa bangkit dan bahagia dengan dirimu sendiri. Itu membuat dia tersadarkan bahwa hmm, kenapa kamu bisa sebahagia itu, berarti kan ada yang salah dengan dia gitu ya. Berarti kamu tidak menyesali keputusan berpisah dengan dia gitu kan. Justru malah kamu bahagia jika kamu berpisah dengan dia. Berarti kan di sini dia tertampar, loh kenapa kamu bisa bahagia gitu ya. Padahal di sini dia yang meninggalkan kamu. Akhirnya di situ dia sadar juga, oh iya, memang orang yang berkhianat tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, tapi kalau orang yang ikhlas menerima keadaan dan menerima ujian, pengkhianatan, menerima apa yang telah terjadi, rasa sakit yang ada, maka dia akan mendapatkan balasan dengan kebahagiaan gitu ya. Jadi dia akhirnya sadar, dia tahu bahwa tindakan dia itu salah. Nah, yang dulunya dia ini ego karena merasa dia itu benar ya, dengan menghadirkan pihak ketiga misalkan. Kelakuan dia itu selama ini benar lah. Menganggap apapun yang dia lakukan itu adalah benar, dan kamu salah kayak gitu. Ternyata setelah apa yang dia alami, terus itu apa yang telah dia lihat dari cerita hidupmu, akhirnya di sini juga dia akhirnya tersadar juga bahwa ada ketidaklayakan dalam diri dia. Ternyata dia itu tidak lebih baik daripada kamu gitu loh ya. Dia adalah orang yang kamu adalah orang yang lebih baik daripada dia.
gitu. Kamu selalu tulus sama dia, kamu selalu memperhatikan dia, tapi selama ini dia justru malah mengkhianati kamu, dia selalu berbohong atau apa gitu ya. Nah, intinya dia merasa bahwa, wah ternyata kamu punya kualitas yang baik ya, ternyata kamu orang yang kalau dibandingkan dengan aku itu nggak ada apa-apanya aku di mata kamu. Maksudnya itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kamu kayak gitu. Ya, jadi dia merasa kayak tidak layak. Bukan dialah yang terbaik sebenarnya, tapi justru malah kamu yang terbaik dalam hubungan ini. Kemudian ada space ya, sehingga di sini dia perlu lebih banyak waktu untuk berpikir dulu. Jadi dalam keadaan ini nampaknya dia dengan kamu sedang saling menjaga jarak, saling menarik diri, dia lagi butuh waktu untuk lebih banyak berpikir ya tentang apa yang pernah dia lakukan ke kamu, tentang apa yang telah terjadi di antara kalian. Dan ya, kalau aku lihat di sini juga mungkin orangnya egois, orangnya narsis ya, sehingga mungkin butuh waktu yang lama bagi dia untuk memikirkan segalanya. Untuk bisa meluluhkan keegoisannya itu nampaknya butuh waktu yang cukup panjang. Nih, ini isi hati dia ya. Akhirnya dia sadar, aku egois dan terjebak dalam keegoan saya gitu, dalam keegoanku gitu. I was selfish and stuck in my ego, kata dia ya, saya egois dan terjebak dalam egoku gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada I should have thought for you, kata dia. Seharusnya aku memikirkan sebelum memikirkannya sebelum aku bertindak gitu ya. Seharusnya berpikir kalau dia melakukan A, maka dampaknya akan seperti apa? Plus minusnya akan seperti apa? Apa kurang lebihnya akan bagaimana? Seharusnya dia pikirkan itu, tapi selama ini tidak. Dia selalu impulsif. Dia selalu bertindak sesuai apa maunya dia tanpa memikirkan jangka panjang akan berefek seperti apa, terutama terhadap kamu gitu ya. Dia nggak pernah berpikir tentang itu. Ya, dan dari apa yang telah terjadi, kemudian dari situasi dia butuh waktu untuk berpikir itu, akhirnya di sini dia menemukan keputusan bahwa aku ingin memperbaiki keadaan. I want to make things right. Ya, dia ingin memperbaiki keadaan yang selama ini sudah dia hancurkan, yang selama ini sudah pupus gitu ya, ingin dia perbaiki kembali. Dia sudah mendapatkan pelajaran ya untuk dirinya sendiri ya, bisa dibilang kayak dia sudah mendapatkan karma lah ya, keadilan dari apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Dan saat ini dia tuh sudah berubah, dia sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Yang dulu player, sekarang berarti dia mungkin sudah single ya, tidak mau lagi bermain hati dengan sembarang orang gitu ya. Kalau memang hatinya cintanya sama kamu ya dia akan tetap teguh pada kamu kayak gitu. Nah, dalam keadaan berpisah seperti ini ya, dan dia sudah sadar bahwa dia sudah tidak mau lagi mengulang hal yang sama seperti dulu, dia ingin berubah, dia tahu bahwa dia salah dalam keadaan ini, dia sendiri, aku lihat di sini, dia berharap kamu ada di sisi dia saat ini ya. I wish you were here with me. Aku berharap kau ada di sini bersamaku. Ya, jadi kalau aku rasa kemungkinan kamu mungkin sudah benar-benar pergi atau sudah lost contact, sudah nggak tahu lagi ya, udah ada pemblokiran atau apa gimana, atau kamu mungkin sudah ada yang lain seperti itu. Intinya kamu udah pergi dari dia. Karena menurut dia cuman kamu loh yang mampu menjinakkan iblisnya, demon ya. Jadi dia tahu, dia sadar kelakuan dia itu udah bagaikan iblis gitu, bagaikan demon gitu ya. Sehingga mungkin kalau dia itu jadi kamu, mungkin iya kamu mungkin seharusnya nggak memaafkan dia dengan kelakuan-kelakuan dia yang selama ini. Tapi herannya kamu itu selalu memaafkan dia, kamu selalu menerima dia lagi, terus itu kamu selalu welcome sama dia. Hebatnya kamu itu. Kamu dan dari situlah akhirnya dia sadar dengan kesetiaannya kamu, dengan kesabarannya kamu, dengan ketulusannya kamu, akhirnya dia tersadarkan gitu loh.
akhirnya dia luluh, egonya luluh, terus itu demonnya juga akhirnya, apa itu namanya tadi, terjinakkan oleh kamu, kayak gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir, mungkin nggak cuman kamu loh yang diperlakukan seperti ini, mungkin ada yang lain, cuman yang lain itu mungkin nggak sekebal kamu ya, bisa menjinakkan, sampai-sampai bisa menjinakkan dia. Kalau kamu itu benar-benar yang, wah, mungkin berulang kali dia selingkuhin, tapi kamu selalu aja memaafkan dia dan menerima dia lagi. Sehingga kamu itu kayak, udah deh pawangnya, kayak gitu. Kamu adalah pawangnya dia, kayak gitu ya. Oke, ada Nine of Pentacles berarti menandakan bahwa si dia ini orang yang bisa dibilang egois ya, sehingga dia itu dulu berpikiran, entah entah mungkin sampai sekarang juga mungkin dia berpikiran seperti ini, bahwa dia ingin mencari pasangan itu yang secara materi itu oke. Ya, mungkin dari anak orang kaya, atau mungkin ya pekerjaan dia bagus ya, pekerjaan pasangannya itu bagus gitu ya. Intinya di situ dia ingin, apa ya, secara materi juga dia terpenuhi gitu loh, agar bisa disuplai oleh pasangannya. Karena memang, si dia ini orang yang bisa dibilang tuh kayak malas untuk mengeluarkan energi, tapi dia mau untung yang banyak, kayak gitu. Sehingga ya udah, apa, jalan tikusnya ya dia cari pasangan yang keuangannya lebih bagus gitu. Nah, apalagi si dia ini orang yang sangat mementingkan harta benda. Kemudian kalau aku lihat karena ini Nine of Pentacles-nya reverse, berarti menandakan mungkin dia ini punya utang, punya tunggakan, punya cicilan, sehingga dia juga harus fokus pada itu gitu ya, harus memenuhi itu semua, harus menyelesaikan, melunaskan itu semua. Makanya di sini udah dia itu males mengeluarkan energi, atau mungkin kayak nggak ini ya, nggak sebanding lah ya energi dengan pikiran dia. Dia idenya banyak tapi males gerak, mungkin seperti itu ya. Intinya tuh kayak kelihatannya males, kelihatannya males, tapi ya mau dapat uang banyak gitu. Ya kita bilang aja deh males kayak gitu ya. Males, tapi dia mau uang yang banyak. Nah, saat ini tuh dia lagi ada ya semacam itu, tunggakan, atau utang seperti itu yang harus dia lunasi. Kemudian Ace of One tegak menandakan bahwa memang si dia ini kalau aku lihat setelah sudah sadar ya, sudah sadar dengan apa yang telah dia lakukan sama kamu, aku lihat di sini dia siap untuk memperjuangkan kamu kembali ya, memperjuangkan kamu kembali, memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, menawarkan cinta lagi ke kamu, seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini intinya dia ini ingin melanjutkan hubungan lagi dengan kamu, bahkan 2 langkah lebih maju dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu kalian cuma stuck sekedar PDKT-an doang, ya mungkin nanti dia mau datang langsung ngelamar kamu atau gimana. Ya, ada karena ini di kartu kedua mendadak ini kayak niat ya, niat tapi belum kayak belum belum terrealisasi gitu loh. Ya, niatnya doang, banyak niatnya aja gitu ya. Tapi sejujurnya gini, selama dia menjalin hubungan dengan kamu, ya selama ini dia menjalin hubungan dengan kamu, sebenarnya itu dia itu bahagia banget. Dia bahagia banget, dia merasa bersyukur bertemu sosok pasangan yang seperti kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia tuh merasakan banyak petualangan yang bisa dia dapatkan menjalin hubungan dengan kamu ya, banyak hal-hal baru yang dia dapatkan dari kamu. Terus itu ya bisa dibilang bahagia-bahagia banget ya, bahkan mungkin satu sama lain bahagia. Tapi sayangnya si dia ini itu merasa bahwa kayak semakin bersama kamu, semakin kok dia merasa ada perasaan tidak aman gitu loh. Mungkin kamu orangnya ingin tahu segala hal ya, sehingga kamu sering mengorek-ngorek tentang masa lalunya seperti itu, sehingga dia merasa tidak aman. Atau bisa dibilang kayak insecure, mungkin apa, karena ada perbedaan itu di antara kalian ya, sehingga dia merasa insecure sama kamu. Sehingga inilah yang membuat karena belum berani untuk
tegas dan belum berani untuk percaya diri, makanya membuat hubungan kalian itu goyah dan hancur. Oke, ini Five of Swords reverse berarti menandakan memang Eee, memang dia ini sempat deh kemarin-kemarin itu pernah, mau mencoba ya bukan mau lagi, tapi mencoba untuk bernegosiasi dengan kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu. Tapi nampaknya di sini mungkin kamu sudah tidak percaya lagi dengan, omongan dia. Mungkin dulu pernah berulang kali seperti ini, selingkuh, terus nanti dia minta maaf sama kamu, ingin, bernegosiasi, tidak mengulangi lagi kelakuan dia, tapi ternyata masih begitu lagi, selingkuh lagi, gitu lagi gitu lagi. Jadi ada situasi yang selalu berulang, sehingga ketika kemarin kamu terakhir kali dia, ingin meminta maaf dan memperbaiki hubungan dengan kamu, nampaknya kamu sudah tidak percaya lagi, itu ya yang kalau aku lihat di sini. Kamu sudah tidak memberikan dia kesempatan dan kamu memilih untuk pergi dari dia. Dan kamu udah yakin banget kalau udah Five of Swords reverse ini memang menandakan bahwa kamu itu berdealing dengan seseorang yang tidak jujur, tidak setia, melakukan pengkhianatan, ya. Dan kalau aku rasa di sini bahkan mungkin ada rasa kesal dari kamu ya, ada rasa kesal, terus itu juga lelah, capek ya untuk menanggapi dia. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia merasa bersalah sama kamu, merasa menyesal sama kamu, ya. Jadi apa ya? Kalau aku lihat Five of Swords ini emang kartu tentang peringatan bagi kamu bahwa memang ini hubungan yang tidak sehat gitu ya. Oke, tapi di sini ada The Devil. Hubungan yang kalian jalani tingkat kodependensinya itu sangat kuat. Kodependensi itu apa sih namanya? Ketergantungan. Ketergantungan, kecanduan ya. Kecanduan akan sesuatunya itu sangat-sangat kuat. Ya, kecanduan. Misalkan kecanduan ini tadi, misalkan selingkuh. Kecanduan kan ya berulang kali terjadi gitu kan. Gimana nggak kecanduan? Sehingga membuat hubungan kalian ini goyah, ya kan? Nah, karena ini devil, memang memang ya, di sini ada demon, di sini ada devil, emang kuat banget. Ini nih ada pengaruh iblis yang mempengaruhi atau membuat kalian kodependensi ini, atau membuat dia ini kodependensi, apa ketergantungan dengan sesuatu itu, ya. Memang iblis itu yang selalu menggoda untuk dia selalu selingkuh, selalu ya yang ketergantungan itu apalah, nggak harus selingkuh, misalkan dia apa, minum minuman keras atau menggunakan narkoba, ya terserah deh apapun itu. Tapi di dalam hubungan ini ada kodependensi yang sangat kuat, ya ketergantungan akan sesuatu yang kuat sehingga membuat hubungan hancur gitu ya. Dia gampang banget terhasut oleh iblis gitu ya, oleh devil, oleh demon itu. Nah, terus itu kalau aku lihat di sini, eee, ketika dia sudah sadar, makanya di sini dia mengambil langkah untuk mundur, untuk kembali menyalakan kembali minat, rasa ketertarikan, ya. Karena kan sempat ada amarah di sini ya, kamu marah sama dia, sempat ada rasa kesal, benci, lelah gitu ya. Nah, untuk untuk apa ya, menimbulkan kembali rasa rindu, rasa cinta itu ya dengan cara Eee, apa ya, menghindar dan membiarkan emosimu larut begitu saja gitu loh. Ya karena kalaupun mau tetap ditanggapi, bukannya justru malah, apa itu namanya, selesai, justru malah nanti makin akan ada pertengkaran yang lebih hebat. Makanya di sini dia menghindari kamu, menunggu sampai emosimu reda, seperti itu. Dan memang kalau udah ada The Devil ini, ya bisa dibilang hubungan ini tuh justru malah membuat, kesehatan mental tuh jadi, wah rusak gitu ya, kalau udah ada The Devil ini. Entah ini di sisi kamu ataupun di sisi dia, ya dari kalian berduanya ya, karena itu efek dari godaan iblis ini. So, kalau aku lihat di sini juga memang, bukan hanya tentang kodependensi, tapi juga tentang adanya kecemburuan yang terlalu berlebihan, mungkin juga orangnya mendominasi, atau mungkin dia pernah menipu atau melecehkan kamu, seperti itu. Ya, sehingga
ya nggak sederhana gitulah ya. Kenapa sampai kalian itu berpisah, berarti kan ada sesuatu yang nggak sesederhana itu masalahnya. Yaitu mungkin selain dari perselingkuhan, dia juga pernah menipu kamu, pernah berbohong, mendominasi juga, mungkin cemburuan juga yang sangat-sangat besar. Jadi nggak sesimpel yang bisa dikatakan gitu. Mungkin ya wah banget ya kamu merasakannya lah. Kalau aku rasa di sini kamu sudah paham lah apa maksudku ya. Jadi seperti itu. Karena ini ada pengaruh dari devil. Kalian itu memang dinaungi, hubungan ini tuh dinaungi oleh iblis yang mana selalu menggoda dia untuk melakukan uh, kodependensi itu gitu ya, kecanduan itu. Akhirnya ya hubungan kalian berpisah. Apalagi di sini tuh memang karakter orang ini atau si dia ini tuh orang yang suka petualangan. Ya, jiwa petualang sehingga ingin memiliki kehidupan yang selalu bebas, tidak mau terbelenggu atau tidak mau terikat oleh sesuatu. Makanya di sini kamu akan sulit untuk mendapatkan kata apa ya, komitmen atau kata terikat gitu ya dari dia. Karena dia masih ingin bebas, hidupnya bebas, baik dalam hidup, baik dalam relationship ataupun karir gitu ya. Kamu lihat aja lah karirnya itu kalau aku lihat nggak pernah tuh misalkan kontrak dengan perusahaan A sampai sampai menjadi karyawan tetap itu kayaknya jarang banget. Mungkin nggak pernah gitu. Jadi suka ke instansi ini, nanti pindah, setelah beberapa bulan atau setelah setahun pindah nanti ke instansi ini. Jadi nggak pernah tetap pada perusahaan tertentu atau pekerjaan tertentu, satu aja nggak pernah gitu, bisa lama, paling mentok setahun mungkin, itu paling udah lama itu. Nah, dalam relationship pun begitu, dia bisa sama si A, bisa sama yang B, bisa sama yang C. Jadi kalau orang yang punya karakter jiwa petualang, ya punya jiwa bebas, itu pengennya menikmati semua apa yang dunia ini suguhkan gitu ya. Dia pengen mencoba yang A, mencoba B, mencoba C, banyak hal. Gitu yang jadi sulit untuk bisa tetap pada satu keyakinan aja gitu ya. Jadi inilah ceritanya, inilah karakternya, inilah orangnya ya. Jadi mudah-mudahan resonate sama kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, untuk alfabetnya ada U, Y, H, L, J, P, E, T, M, C, D, X, S, V, O. G, Z, A, R, B, F, dan W. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.